tiga tahun setengah yang lalu. Allahumma shalli alaihi sallu ala nabi wassalam ala nabi. Saudara doakan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tiga tahun setengah, no, kecil itu, kecil, kita siap mati. Bahasa yang digunakan adalah bahasa provokatif. Isu-isu yang dimainkan adalah isu-isu sensitif. Semuanya ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat dan dapat dibakar sehingga dapat terjadi eskalasi yang dapat bermuara pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial. Perintah saya, ya, dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, misalnya soal baliho. Baliho itu ada perdanya, tempatnya di mana, ukurannya mana, pajaknya berapa gitu. Tidak bisa sembarangan gitu kan. Nah, kalau itu salah ya diturunkan, dipasang lagi, turunkan lagi, dan itu cukup Satpol PP. Karena TNI tiba-tiba turun, apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus Kopassus, aduh itu barang-barang amat mahal itu. Salah FPI apa? FPI tidak pernah maling uang negara, nggak pernah korupsi, nggak pernah jual aset negara, tidak pernah nyelundupkan narkoba. Yang ada FPI itu bersama Hilminya, Hilal Merah Indonesia, sering membantu korban-korban bencana, bahkan sering bersama TNI, seperti Aceh. Masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Saudara-saudara sekalian, Habib Rizik bertemu dengan saya 3 tahun setengah yang lalu. Allahumma shalli alaihi sallu ala nabi wassalam ala nabi. Saudara doakan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Baru diusir tiga tahun setengah, no, kecil itu, kecil. Kita siap mati. Orang tua-tua kita siap berikan dunia. Li'la kalimatillah. Allahu Akbar. Jangan saudara anggap besar itu. Saya siap mati, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita bersama-sama angkat tangan tinggi-tinggi supaya Allah selamatkan dunia dan akhirat. Biar Allah selamatkan dunia akhirat kita. Min daril dunia ila daril akhirah. Bisri asraril badah. Dalam beberapa minggu terakhir ini,
Dunia maya di Indonesia diramaikan dengan beberapa isu yang cukup hangat. Isu-isu tersebut, bila kita lihat, membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi, dan dibenturkan satu sama lain. Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa provokatif, isu-isu yang dimainkan adalah isu-isu sensitif, semuanya ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat dan dapat dibakar sehingga dapat terjadi eskalasi yang dapat bermuara pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial. Langkah semacam itu merupakan propaganda untuk memecah belah. Dalam bahasa kerennya kita sebut sebagai politik identitas. Politik identitas inilah yang sejatinya digunakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa kita sehingga tidak bersatu dan mudah dijajah di masa lalu. Politik identitas ini kembali marak digunakan sejak beberapa tahun belakangan ini karena dinilai mudah untuk menggerus kepercayaan masyarakat dan mudah untuk meraih dukungan. Penggunaan media sosial dengan tujuan propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI juga marak dilakukan. Aksi separatisme saat ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata, tetapi sudah berkembang melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, Polri akan, karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini, ya, itu melanggar perda. Memasang spanduk itu ada aturannya, harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Ya, jadi tolong teman-teman jangan salah paham. Semua langkah-langkah, upaya-upaya yang bisa menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Preventive strike. Ya, jelas ya? Cukup ya, makasih. Pertama kan misalnya soal baliho. Baliho itu ada perdanya, tempatnya di mana, ukurannya mana, pajaknya berapa gitu. Tidak bisa sembarangan gitu kan. Nah, kalau itu salah ya diturunkan, dipasang lagi, turunkan lagi, dan itu cukup Satpol PP gitu kan. Nah, kalau sudah terbukti dalil-dalil itu melanggar aturan, karena perda itu juga ada konsekuensi hukumnya, tentu diusut oleh Polda Metro. Nah, apakah fase-fase ini sudah dilewati? Kalau sudah dan gagal semua, katakan nggak tembus semua, barulah TNI ngambil alih. Dan itu sudah ada contohnya waktu saya Panglima, peristiwa 27 Juli itu, daerah Polda dianggap sudah tidak sanggup lagi, maka Panglima memerintahkan saya ngambil alih. Kan gitu ceritanya itu. Nah, oleh karena itu perlu langkah-langkah soft power dulu gitu. Bagaimanapun atau siapapun, semua itu rakyat kita. Di dalam ibaratnya keluarga itu anak-anak kita yang macam-macam modelnya, ada yang nakal, ada yang alim gitu kan. Ya, yang nakal kita kasih tahu gitu. Namanya bahasa intelijen itu operasi penggalangan.
bisa dilakukan secara lunak, kita selos, kita ajak, kamu salah, jangan begini lagi, gitulah. Dan itu biasanya unsur intelijen. Tetapi kalaupun nggak tembus, baru kita melakukan namanya penggalangan cara-cara keras. Tentu keras yang saya maksud itu ada terukur dengan hukum kita yang berlaku itu seperti apa. Pelanggaran seperti ini sanksinya ini, pelanggaran seperti itu sanksinya itu gitu loh. Karena TNI tiba-tiba turun, apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus. Pasukan khusus Kopassus, aduh itu barang-barang amat mahal itu. Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan oleh satuan lain. Itu berpasukan khusus maju. Saya kira belum segenting itu gitu loh maksud saya. Ya, tindakan apapun sekali lagi harus terukur, jangan berlebihan gitu kan. Tetapi ingat ya, saya menyalahkan adik-adik saya juga nggak bisa, Panglima atau mungkin Polda gitu. Karena mereka punya atasan. Kalau kita kaitkan dengan kemarin ya, statement Panglima TNI maupun kunjungan ke pasukan-pasukan elit, saya kira ada hubungannya dengan ini. Bagaimanapun kalau Panglima dapat perintah dari atas dia juga susah juga gitu. Tetapi menurut saya, sekali lagi TNI itu maju pada saat-saat terakhir sebagai senjata pamungkas kalau yang lain sudah tidak bisa lagi. Harus seperti itu menurut pandangan saya gitu. Karena memang intinya tentara itu dihadapkan pada musuh dari luar maupun dari dalam, misalnya separatis, teroris, ya itu baru kan. Gitu. Buat Bapak Pangdam Jaya, Bapak Dudung Abdul Rahman, sama nama kita Pak, Abdul Rahman, hambanya yang maha pengasih. Semoga kita dikasihi oleh Allah Ta'ala. Saya cuma mau tanya Pak, Bapak mengatakan kalau perlu dibubarkan saja FPI. Ya kurang lebih begitulah bahasanya. Alasan Bapak berkata seperti itu apa Pak? Salah FPI apa? FPI tidak pernah maling uang negara, nggak pernah korupsi, nggak pernah jual aset negara, tidak pernah nyelundupkan narkoba. Yang ada FPI itu bersama Hilminya, Hilal Merah Indonesia, sering membantu korban-korban bencana. Bahkan sering bersama TNI. Seperti Aceh ketika tsunami, mereka mengevakuasi korban, membantu konsumsi dan lain-lainnya. Begitu juga seperti di Palu, di Lombok, di Banten, di Jogja dan lain-lainnya. Saya bukan siapa-siapa Pak, saya rakyat biasa. Saya tidak punya pasukan seperti Bapak. Saya hanya pecinta Habib Rizik, pecinta ulama, pecinta FPI, cinta Islam dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada oknum FPI yang melanggar aturan, ya maka oknum tersebut yang diproses hukum. Kan Bapak sendiri yang mengatakan negara ini negara hukum. Seperti TNI Polri, kalau ada oknumnya yang melanggar hukum, ya kan oknumnya yang diproses, bukan TNI Polri yang dibubarkan. Begitu juga FPI, bukan FPI yang dibubarkan, oknumnya yang diproses hukum. Ingat Pak, kita ini hidup di dunia sebentar Pak. Saya, Bapak, dan kita semua manusia bakal mati Pak, bakal meninggal dunia. Semuanya tinggal, jabatan tinggal, harta tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, bahkan keluarga, anak istri tinggal semuanya Pak. Maka tinggalkanlah kenangan baik, jangan tinggalkan kenangan buruk. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi seperti masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita.